Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya, Arjuna Reski, dengan NIM H105-123-1068, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, universitas yang menuju World Class University, Fakultas MIPA, Quality is our concern, dan Prodi Rekayasa Sistem Komputer, siap, sedia, kompak. Jadi, pada kesempatan yang indah dan berbahagia pada kali ini, saya akan menjelaskan secara detail mengenai keamanan jaringan. Yang kenapa kita perlu mempelajari keamanan jaringan? Karena di masa ini kita sedang berperang. Namun tidak berperang secara fisik, namun kita berperang di dunia digital. Hal itulah yang membuat kita harus belajar keamanan jaringan dengan serius. Baiklah, saya akan masuk ke modul pertama. Selamat menyaksikan. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke bagian modul praktikumnya pertama. Yang dimana di sini video sudah saya rekam terlebih dahulu dan akan saya jelaskan kepada Bapak. Nah, di sini saya sudah login menggunakan VirtualBox Oracle. Jadi di sini sudah ada dua VirtualBox yang saya gunakan, pertama sebagai server dan kedua sebagai klien. Yang dimana di sini saya menggunakan Windows 7 sebagai server. Dan di sini kita akan masuk ke aplikasi Lookland. Kemudian kita bisa add new host. Yang dimana di sini kita akan lakukan scanning terhadap host-host yang ada. Dimana ketika kita coba melakukan scanning, kita dapat melihat beberapa host yang terhubung di scanning kali ini. Nah, kemudian setelah berhasil kita langsung saja new profile setting dan masukkan ke interface ini. Kemudian di sini kita langsung dapat melihat tampilan ketika aplikasi Lookland sedang melakukan scanning. Di mana sini dapat terlihat beberapa port yang sedang terhubung ke aplikasi Lookland-nya. Mungkin itu untuk Lookland, kita lanjut. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan untuk pengerjaan modul pada praktikum keamanan jaringan. Jadi saya akan melanjutkan pada praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Nah, di sini saya menggunakan sebuah software yang bernama Cisco Packet Tracer. Kita tunggu dulu sampai aplikasi yang terbuka. Ini adalah tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer Student. Yang dimana aplikasi ini sesuai dengan yang ada di modul. Nah, di sini kita akan membuka file yang akan kita analisis yang sudah dibagikan untuk praktikum DHCP palsu kita pada hari ini. Nah, jadi di sini adalah sebuah jaringan yang akan kita gunakan untuk melakukan DHCP palsu dan juga DNS spoofing. Nah, jadi di sini ada beberapa server, yaitu ada server asli dan juga server palsu. Yang dimana di sini kita akan melakukan sebuah duplikasi pada website yang bernama www.coba.com. Go. Nah, ini adalah tampilan website yang nanti akan kita copy. Nah, bagaimana cara kita mengcopy website tersebut? Jadi pertama kita pergi ke bagian service. Kemudian kita buat sama dengan seperti yang ada di modul. Nah, kita akan konfigurasi di bagian sini. Nah, jadi kita masuk bagian service, kemudian kita ke DHCP, kemudian kita samakan dengan yang ada di modul. Pertama kita on-kan dulu service-nya, kemudian DNS server kita sesuaikan 192.168.10.102. Kemudian start IP address juga kita samakan. Kemudian maksimumnya juga kita samakan. Kemudian kita save. Ini sudah adalah hasil save-nya yang sudah saya lakukan. Kemudian kita lanjut ke bagian DNS. Nah, DNS ini tadi itu off, kemudian kita on kan. Kemudian kita masukkan www.coba.com. Ini adalah website yang akan kita duplikasi. Kemudian kita masukkan addressnya 192.168.20.10. Ini adalah website duplikasi kita, sehingga kita bisa menduplikasi website ke address ini. Kemudian kita add. Ini adalah yang sudah saya add tadi. Nah, jadi setelah kita add, kita sudah berhasil untuk menduplikasi website www.coba.com tadi. Kita coba buka web browsernya, kita buka www
pt-coba.com. Nah, ini adalah website yang kita lakukan duplikasi, di mana di sini ada perbedaan di bagian sini dengan yang kita duplikasi. Pertama, kalau di website aslinya adalah selamat data DATA di pt-coba.com. Kemudian kita coba masukkan ke tempat duplikasi, yaitu 192 168 20 10. Nah, ini adalah tampilan dari website duplikasi kita. Terlihat sama persis, tetapi perbedaannya ada di sini. Ini tulisannya selamat datang di pt-coba.com. Kalau yang sebelumnya adalah selamat data di pt-coba.com. Jadi di sini dapat dipastikan bahwa kita berhasil melakukan duplikasi pada website ini, dan juga dapat dilihat bahwa adanya sebuah celah di mana celah keamanan jaringan, di mana pengacau bisa saja menduplikasi website kita dengan sama persis, dengan IP yang hampir sama, sehingga pelaku kejahatan tersebut bisa mengumpulkan data yang mereka butuhkan dari kita. Jadi dapat simpulkan bahwa praktikum kali ini berhasil. Sekian dari saya untuk praktikum kali ini. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum sniffing menggunakan Wireshark, yang dimana tujuan praktikum ini adalah melihat aktivitas sniffing terhadap traffic telnet menggunakan tool Wireshark. Nah, di sini saya menggunakan beberapa software. Pertama adalah tools Wireshark, kemudian software HK Telnet Server, yang dimana di sini saya terhubung ke Wi-Fi yang dalam jangkauan lokal, yaitu menggunakan router, yang dimana dapat lihat routernya di sini. Nah, di sini saya menggunakan dua device. Yang pertama adalah device utama, yang dimana di sini berguna sebagai server, dan juga device kedua yang berguna sebagai klien. Di sini saya akan mengatur dulu telnet servernya, yang dimana dapat lihat di sini. Pertama-tama kita create dulu usernya. Di sini kita masukkan username-nya bebas saja. Misalkan di sini saya menggunakan username Pikachu. Kemudian di sini saya menggunakan password yang sama biar gampang. Oke, di sini user sudah sukses kita masukkan. Kita langsung saja mulai. Oke, nah setelah start di bagian sini, kita masuk ke Wireshark. Yang dimana karena saya terhubung ke Wi-Fi menggunakan router, maka saya akan menghubungkan masuk ke bagian Wi-Fi. Nah, di bagian sini kita bisa menunggu dulu paketnya sampai cukup. Sekalian itu kita buka ke bagian command prompt. Oke, di sini saya akan mencoba mengecek IP saya menggunakan ipconfig. Nah, ini adalah IP saya sekarang. Yang dimana kita masuk ke device kedua sebagai klien. Yang dimana di device kedua saya akan melakukan ping IP address saya, yaitu 192.168.108. Oke, dapat lihat bahwa di sini sudah berhasil melakukan ping. Kemudian saya akan melakukan telnet ke IP saya. Oke, di sini kita masukkan passwordnya Pikachu berbesar semua dengan password yang sama. Oke, dapat dilihat sendiri bahwa kita sudah berhasil masuk ke telnetnya, yang dimana hal ini akan dapat kita capture melalui Wireshark. Oke. Jika paketnya sudah cukup, di sini kita bisa mengstopkan capturing paketnya. Kemudian kita cari protokol yang bagian telnet. Kita cari dulu. Nah, di bagian telnet ini kita pilih salah satu, kemudian kita klik kanan, dan kita follow TCP streamnya.
Nah, di sini kita dapat melihat IP dari device kedua tadi, yaitu adalah IP yang melakukan telnet di server ini. Oke, sekian untuk praktikum ini. Dapat saya simpulkan bahwa praktikum ini berhasil untuk mengecek IP mana saja melakukan telnet di server saya. Oke, baik Pak. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke praktikum ARP positioning, yang dimana di ARP positioning ini kita menggunakan 3 buah device, yang dimana ada satu sebagai server, ada sebagai client, dan ada juga yang sebagai spoofing, yang mana itu adalah saya sebagai orang di tengah yang akan menjadi seorang mata-mata untuk memata-matai data yang diberikan oleh klien ke server. Yang dimana di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Kain dan Habel. Yang dimana di sini kita buka aplikasi Kainnya, kita tekan yes, kemudian kita perbesar. Nah, di bagian ini kita masuk ke bagian configure, kemudian di sniffer, kemudian di sini yang ada IP address-nya kita pilih dan kita tekan OK. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian sniffer. Nah, di sini kita tekan bagian start sniffer dan kita scan MAC address. Yang dimana di sini untuk range-nya sudah tertera di sini dan kita tekan all test. Kita tekan OK. Kita tunggu sampai semuanya berhasil didapatkan. Oke, di sini saya sudah mendapatkan semua IP address yang saya butuhkan. Yang dimana di studi kasus ini, di IP 3 akan menjadi server, dan IP 6 akan menjadi client. Nah, kemudian kita berpindah ke bagian APR positioning-nya. Nah, di bagian sini, di bagian status, kita masukkan IP yang dibutuhkan. Di mana di sini adalah tempat untuk memilih IP mana yang akan kita mata-matai. Yang dimana di sini bekerja dua arah, jadi posisinya bebas. Yang dimana yang mau dijadikan server dan mana yang mau dijadikan klien. Yang dimana di sini IP 3 sebagai server dan IP 6 sebagai klien. Ini adalah yang saya pilih. Nah, kemudian saya start untuk ARP positioning-nya. Nyaman dapat di sini sudah dilakukan positioning. Kemudian kita masuk ke bagian password. Nah, di sini teman saya yang di IP 3 sudah menjadi sebuah server. Dapatkan di sini, dan juga server ini sudah diakses oleh teman saya yang IP-nya 6. Oke. Dapatkan di sini sedang melakukan recording. Kemudian boleh mungkin login. Nah, jadi ke depannya semua hal yang dilakukan oleh server dan klien akan dapat saya mata-matai atau juga disebut sebagai man in the middle. Kita bisa melakukan dari bagian sini kita view. Nah, ini adalah hasil spoofing yang saya lakukan selaku mata-mata dari server dan klien ini. Nah, untuk membuktikannya lebih dalam lagi, kita masuk ke bagian command prompt. Yang dimana di sini kita dapat melihat semua aktivitas dengan memasukkan perintah ARP min A. Nah, di sini dapat dilihat semua yang dapat kita spoofing. Oke, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa ARP positioning ini sangat berbahaya karena
dapat mengintai hal-hal dilakukan oleh klien di server manapun selama itu terhubung. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik Pak. Di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum password cracking, yang dimana di praktikum cracking password ini terbagi menjadi dua subpraktikum. Yang pertama menggunakan website dan yang kedua menggunakan aplikasi. Nah, pertama-tama saya akan menggunakan website terlebih dahulu, dan di sini saya menggunakan website sesuai yang ada di modul. Jadi, websitenya adalah ifm.net.nz Cisco Password Cracker. Nah, di sini saya akan mencoba 1-2 password untuk saya pecahkan kodenya. Oke, mari kita pecahkan. Di sini pertama-tama saya akan memecahkan password dengan tipe 7. Jadi di sini caranya sangat gampang. Kita langsung tag password dari modul tadi, kemudian kita langsung tekan crack. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi dari password ini hasil plain text-nya adalah 123456. Jadi ciphertext ini bisa dienkripsi menggunakan tipe 7. Kemudian di sini tidak hanya ada password tipe 7, tapi juga ada password Cisco tipe 5. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menenkripsi yang Cisco tipe 5. Untuk Cisco tipe 5 sendiri di sini langsung ada di bawahnya website untuk mengekskripsinya. Kita coba saja open in new tab. Nah, di sini adalah contoh password ini bisa kita enkripsi dengan cepat. Kalau kita enkripsi yang ada di modul itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi saya akan langsung mengenkripsi password yang ada di sini. Tapi itu caranya sama persis, hanya saja waktu tunggunya yang lebih cepat. Jadi saya akan coba crack password, dan inilah dia hasil dari ciphertext ini. Yang di ciphertext menggunakan tipe 5, hasil plain text-nya adalah ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa password ini sangat aman karena untuk penggunaan Cisco sendiri masih jarang dijumpai dan masih jarang ada tools yang bisa mengenkripsinya, apalagi Cisco 5 karena membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi kalau di brute force. Jadi sekian dari saya untuk praktikum ini, terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi saya akan melanjutkan untuk praktikum pada modul. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada praktikum cracking password yang kedua, yang mana pada cracking password yang kedua ini menggunakan aplikasi, yaitu adalah LCP, dengan metode yang digunakan adalah brute force. Nah, jadi yang pertama-tama dalam tahap praktikum menggunakan LCP ini kita harus download terlebih dahulu LCP-nya. Namun kita tidak boleh mendownloadnya versi terbaru karena di versi terupdate itu tidak lagi relate dengan apa yang ada di modul, sehingga kita di sini menggunakan aplikasi LCP yang lama. Di sini saya menggunakan yang versi 2011. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi LCP-nya. Kita open. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi LCP, di mana pertama-tama kita tekan session, option, dan directory attack. Nah, di sini kita dapat melihat kalau dictionary files yang kita gunakan adalah Word English, yaitu dia berbahasa Inggris. Kita juga bisa untuk mendownload bahasa-bahasa lain jika dibutuhkan. Namun karena saya butuh bahasa Inggris, maka saya menggunakan LCP Word Dictionary yang default ini. Kemudian kita masuk ke bagian brute force attack. Nah, di sini kita menggunakan set yang kita butuhkan. Misalkan kita membutuhkan untuk membrute force dari A sampai Z, maka kita pilih yang ini. Namun kalau kita butuh untuk membrute force dari A sampai Z, 0 sampai 9, kita bisa pilih yang ini. Bahkan jika kita akan membrute force semua simbol-simbol yang ada, kita bisa pilih yang ini. Namun di sini saya milih yang A sampai Z dan 0 sampai 9 saja. Oke. Nah, di sini kita langsung saja mengimport pwdam dan kita import pass capture yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini adalah tampilan dari password yang berhasil kita dapatkan passwordnya. Nah,
sampai ke tampilan yang ini. Oke, baik, sekian saja untuk praktikum password tracking menggunakan LCP. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk pengerjaan pada praktikum yang ada di modul ini. Itu adalah praktikum XXS atau cross-site scripting. Yang dimana pada praktikum ini terdapat sebuah website, di mana website ini adalah sebuah game simulasi untuk kita melakukan cross-site scripting. Di mana pada game ini terdapat beberapa level, di mana pada setiap level di game ini memiliki tingkat kesulitan dan penempatan cross-site scripting yang berbeda-beda, dimulai dari level 1. Yang mana di sini adalah tampilan untuk permainannya. Kemudian ada target code-nya seperti di sini. Dan juga terdapat hints, yang mana di sini kita kesulitan untuk mengerjakan ini, maka kita dapat membuka hints ini. Namun karena setiap step sudah ada di modul, maka saya akan mengerjakan sesuai dengan yang modul berikan. Di mana di sini sudah terdapat script yang bisa kita copy untuk kita masukkan ke level 1. Mana di sini langsung kita coba masukkan saja. Namun di sini tanda petiknya bisa kita ganti dulu karena di sini terkadang terjadi error. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan XSS. Kenapa? Karena sudah terdapat notifikasi. Di mana di sini kita bisa lanjut ke level 2. Nah, jika tadi di level pertama kita memasukkan scriptnya di bagian search bar, di sini kita akan memasukkannya di bagian share status. Karena apa? Karena di sini terlihat bahwa website ini adalah website untuk bertukar pesan. Di mana di sini kita melakukan scriptingnya, XSS-nya di bagian tukaran pesan ini. Ini adalah script yang akan kita masukkan ke bagian bubble pesannya. Dan juga jangan lupa untuk kita ganti tanda petiknya. Karena tanda petik di sini tidak terbaca. Kita ganti semua dulu tanda petiknya. Oke, di sini kita langsung share status. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan XSS di bagian chat ini. Kemudian kita lanjutkan ke level 3. Oke, jadi di level 3 ini kita akan melakukan XSS di bagian URL. Karena di website ini sendiri tidak ada tempat untuk memasukkan script XSS kita. Jadi salah satu-satunya cara adalah untuk menyisipkannya di bagian URL. Nanti kita langsung Ctrl V saja, dan juga jangan lupa kita ganti semua tanda petiknya, karena tanda petiknya tidak terbaca. Oke, juga dia sepertinya lupa memberikan tanda. Kita langsung ke. Nah, di sini dapat terlihat bahwa sudah berhasil untuk XSS-nya di bagian URL. Dapat kita ketahui bahwa di sini walaupun tidak ada inputan di websitenya, walaupun websitenya hanya berupa informasi seperti ini, kita juga tetap dapat melakukan XSS melalui URL-nya. Oke, kita lanjut saja ke level 4.
Oke. Karena pada modul hanya sampai level 3, maka sekian dari saya. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum pada modul ini, yaitu adalah praktikum SQL injection. Yang dimana praktikum SQL injection ini adalah sebuah praktikum percobaan untuk mencoba untuk mengakses ke dalam database calon korban, yang dimana di sini websitenya adalah hexplaining.com, yang dimana website ini adalah sebuah website simulasi dan juga tutorial untuk melakukan SQL injection ini. Jadi SQL injection sendiri adalah sebuah upaya untuk melakukan penyerangan pada database calon korban kita, yang dimana pada SQL injection ini menggunakan sebuah query, yang dimana query ini akan dikira adalah sebuah query yang dijalankan oleh sistem. Untuk lebih detailnya, penjelasan secara lebih jelas, mari kita coba saja langsung pada website ini. Jadi di sini adalah step pertamanya. Dapat dilihat ini adalah website dummy-nya yang akan kita serang menggunakan SQL injection. Lanjut. Ini adalah tampilan log aplikasinya. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menebak apa itu user dan passwordnya. Nah, di sini sudah ada. Akan kita copy saja agar cepat. Oke, langsung ketik saja. Nah, di sini tentunya tidak bisa karena ini bukan password yang benar. Gimana dapat lihat di query sendiri, ini di do not match dan loginnya failed. Oke, karena tebakan sandi gagal, kita akan menambahkan tanda kutip setelah kata sandi. Itulah password tanda kutip. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terjadi kesalahan tak terduga. Yang dimana di sini terdapat perubahan di bagian query-nya. Kita next. Nah, log menunjukkan kesalahan sintaksis SQL. Ini menunjukkan bahwa karakter kutipan telah mengacaukan sesuatu dengan cara yang tidak terduga. Jadi, tanda petik tadi mengacaukan query-nya karena di sini terdapat tambahan lagi. Di mana hal ini jika sudah kacau berarti mengindikasikan bahwa website ini dapat kita lakukan SQL injection. Lanjut, ini adalah tampilan dari codingannya di balik layar. Dapat lihat bahwa di sini terdapat tanda petik, sehingga tanda petik ini mengacaukan password yang seharusnya dimasukkan. Karena password yang seharusnya seperti ini, malah terbaca dua, yaitu ini dan juga ini yang kosong. Kita lanjut. Masukkan pas. Nah, kutipan tersebut dimasukkan langsung dalam string SQL dan mengakhiri query lebih awal. Nah, di sini kita akan memasukkan query ini untuk mengacaukan kode yang tadi. Itu adalah ketik or 1 sama dengan 1 strip. Saya menggunakan pecah saja. Nah, dapat lihat di sini terdapat perubahan di bagian kodenya. Nah, di sini kita berhasil masuk ke akunnya. Karena perintah ini OR1 sama 1 itu adalah pasti benar, sehingga kita dapat masuk ke bagian website-nya. Dan di sini ketika kita sudah masuk ke database,
otomatis kita sudah bisa mengacak-acakkan akun yang masih kita masukkan. Di mana di sini kita bisa saja untuk memulai transfer. Karena karakter kita masukkan tadi membuat mengabaikan passwordnya seharusnya. Nah, sehingga ini adalah percobaan simulasi untuk praktikum SQL injection. Nah, tentunya SQL injection ini sangat berbahaya karena tentunya dapat memberikan kerugian baik dari developernya maupun pengguna aplikasi atau website sendiri. Ini mana di sini tentunya ada cara untuk mengantisipasi terjadinya SQL injection ini, yang dimana yang paling umum itu adalah menggunakan parameterized queries, yang dimana parameterized queries ini dapat mencegah serangan SQL dan memisahkan data dari perintah SQL sehingga tidak terjadi doubling ataupun serangan seperti tadi. Oke, sekian untuk SQL injection. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk praktikum terakhir di modul ini, di mana praktikum ini bertajuk Vulnerability Assessment, yang dimana Vulnerability Assessment ini adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi sebuah keamanan di jaringan, yang dimana karena di sini saya menggunakan aplikasi Acuantix, jadi di sini saya akan menganalisis celah keamanan yang ada di sebuah website. Untuk step by stepnya sudah ada di modul dan akan saya kerjakan di sini. Nah, jadi di sini sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi Acuantix, di mana di sini adalah tampilan depannya. Yang mana di sini saya akan meng-scan sebuah website yang biasanya saya scan, yaitu adalah website SMKN 1 Ngabang. Kenapa saya menggunakan website ini? Karena biasanya di praktikum sebelumnya saya mencoba di website ini dan di situ terdapat beberapa celah keamanan. Di sini kita mulai saja add target. Kita masukkan addressnya SMKN 1 Ngabang dan kita berikan nama pada prosesnya, itu doang. Dan kita add target. Dan dimana di sini kita bisa langsung memulai untuk scan. Sini saya melakukan full scan. Kemudian reportnya saya menggunakan executive summary agar mudah dipahami. Untuk schedule sendiri saya pilih instan agar bisa lebih cepat prosesnya. Kemudian di sini saya create scan. Nah, di sini biasanya proses scan-nya akan langsung dijalankan. Dan di sini juga biasanya memakan waktu yang lumayan lama. Jadi di sini saya sudah mendapatkan hasil yang sudah saya scan sebelumnya. Nah, jadi pada website tersebut dapat dilihat bahwa terdapat sebuah ancaman di level medium. Yang dimana di sini dapat dilihat bahwa ada addressnya, server, present system, dan responsnya. Di sini juga dapat dilihat vulnerabilities-nya. Yang dimana di sini ada detailnya. Yang dimana di sini dijelaskan bahwa website ini memiliki celah jika diserang menggunakan DOS. Di mana website ini akan langsung down kalau diserang menggunakan DOS. Di sini juga ada klasifikasi dan lain-lainnya. Kemudian di sini dapat dilihat ada sheet structure-nya. Kemudian juga ada event-nya. Nah, di sini untuk mendapatkan laporannya, kita bisa langsung men-generate report. Dimana di sini kita bisa memilih template yang mana, bebas kita pilih mana tergantung dengan preferensi. Dimana di sini saya menggunakan executive summary. Di sini langsung saya generate reportnya. Nah, di sini langsung bisa di-download dan dapat dilihat langsung hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya pada praktikum kali ini adalah memiliki fungsi utama untuk mencari sebuah celah keamanan pada sebuah website, dan juga dapat digunakan untuk kebutuhan profesional karena dapat langsung dilihat ada hasil melalui dalam bentuk reportnya. Oke. Baik, sekian seluruh praktikum saya pada modul ini. Saya ucapkan terima kasih.